Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menganalisa saham Indofood atau INDF. Indofood ini adalah sebuah perusahaan fast moving company group, sebuah perusahaan yang bergerak di industri makanan. Background dari Indofood ini sendiri adalah pada tahun 1990 berdiri dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma. Pada saat itu memiliki berbagai kegiatan usaha yang telah beroperasi sejak awal tahun 1980-an. PT Indofood Sukses Makmur Terbuka atau INDF, kode di Bursa Efek Indonesianya, bergerak dalam bidang makanan olahan, bumbu, minuman, kemasan, minyak goreng, dan hasil olahan makanan lainnya. INDF dimasukkan ke dalam sektor consumer non-cyclical dengan subsektor food dan beverage. Mulai listing di Bursa Efek Indonesia semenjak 14 Juli 1994 pada harga Rp6.200. Saat ini atau per semester 1 2021, komposisi pemegang sahamnya itu adalah First Pacific Investment Management Limited sebagai pengendali sebesar 50,07% dan sisanya berada di publik. Dari laporan keuangan tahun 2020 dibandingkan dengan 2019, net income INDF meningkat cukup signifikan, masih bertumbuh lebih dari 30% daripada tahun sebelumnya di 2019. Artinya kondisi corona atau kondisi krisis COVID ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap net income-nya INDF. Mungkin karena salah satunya INDF ini berada di sektor konsumer atau produk-produk makanan yang tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi COVID-19. Dari sisi valuasi, INDF ini memiliki PER atau Price Earning Ratio, rasio harga terhadap earningnya di harga saat ini itu kurang dari 8. Secara teoritis, ini berarti bahwa dengan asumsi harga tetap dan variabel-variabel lainnya itu sama, dalam kurang dari 8 tahun kita sudah akan mengalami break even jika berinvestasi di INDF di harga saat ini. Sementara untuk nilai bukunya atau PBV-nya sendiri itu berada di 1,2 kali. Ini cukup murah jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan konsumer sejenis. Profitabilitas INDF sendiri juga cukup relatif baik, di mana gross profit marginnya itu masih lebih dari 30%, operating profit marginnya lebih dari 20%, dan yang terutama net profit marginnya itu ada di kisaran 7%. Ini masih jauh lebih tinggi kalau dibandingkan dengan suku bunga yang berlaku. Biasanya perbandingannya seperti itu. Sementara dari sisi dividen atau pendapatan yang disisihkan untuk dibagi hasilkan kepada investor, INDF ini sendiri masuk ke dalam salah satu indeks
high dividend sebutannya IDX, high div 20, jadi 20 perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang dimasukkan ke dalam indeks 20 perusahaan yang menyisihkan income-nya cukup besar kepada investor. Jadi dengan kata lain, INDF ini adalah salah satu perusahaan yang cukup royal bagi dividen. Bisa dilihat setiap tahunnya bahkan INDF ini rutin membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya dengan nilai yang cukup besar atau setidaknya di atas suku bunga deposito. Untuk tahun ini, di tahun 2021 ini, beberapa hari yang lalu INDF baru saja merilis pengumuman akan mengadakan rapat umum pemegang saham yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021. Tentu salah satunya dengan agenda pembagian dividen. Ini biasanya menjadi hal yang atraktif atau cukup menarik sehingga tentu akan ada pengaruh terhadap pergerakan harga saham INDF ini sendiri. Sekarang kita akan mencoba melihat pergerakan harga INDF pada periode-periode tertentu. Selama 5 tahun terakhir, harga INDF tertekan cukup dalam dari harga tertingginya pernah di Rp9.150. Per hari ini saat video ini dibuat, harga INDF ada di kisaran Rp6.225. Begitu juga di 3 tahun terakhir, meskipun pada saat ini ada di kisaran Rp6.225, tetapi bahkan sempat tertekan nyaris menyentuh harga Rp5.000 per lembar sahamnya. Ini terjadi pada saat panic selling di Maret 2020. Panic selling due to COVID-19 karena awal-awal berita COVID-19 masuk ke Indonesia pada saat itu. Setahun terakhir juga tertekan dari sekitar harga tertingginya itu di 7.900, tertekan terus ke 6.225 per hari ini. Bahkan hampir sepanjang tahun 2021 ini, harga INDF itu berada di zona merah. Artinya harganya lebih rendah daripada harga pembukaan di awal tahun 2021. Tentu ini menjadi semacam entah itu pertanyaan ataupun kesempatan oportunitas untuk investasi, di mana kita tadi melihat dari sisi laporan keuangan bahkan tumbuh lebih dari 30%, sementara harganya tertekan cukup dalam. Tinggal kita bisa melihat apakah itu sebuah oportunitas, sebuah kesempatan untuk investasi. Salah satu unsur yang dilihat kalau harga tertekan ataupun harga terapresiasi maupun terdepresiasi itu adalah faktor foreign atau faktor dana dari luar negeri. 5 tahun terakhir memang terjadi minus 1,38 triliun rupiah. Begitu juga 3 tahun terakhir itu minus hampir 1 triliun rupiah. Artinya net foreign sale, dana luar yang masuk secara net itu berada di level negatif.
Mungkin ini juga salah satu hal yang membuat harga INDF tertekan. Bahkan setahun terakhir menyentuh minus 1,36 triliun rupiah untuk dana asing yang keluar dari INDF atau net foreign sale-nya baik di regular maupun nego dan tunai market itu mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Tetapi good news-nya adalah semenjak awal tahun 2021 sudah terjadi net foreign buy atau dana asing yang membeli saham Indofood, saham INDF ini jauh lebih besar daripada yang menjual. Dari sisi teknikal, secara daily atau harian, INDF masih berada di zona jenuh jual atau oversold di RSI-nya atau stokastiknya. Sementara untuk monthly-nya atau kalau kita sederhanakan secara jangka panjang, seharusnya INDF ini menjadi salah satu instrumen untuk diinvestasikan secara jangka panjang. Karena secara monthly, stokastiknya masih menunjukkan ada di kisaran oversold, masih jenuh jual, tetapi tetap entry point-nya atau titik masuk di harga berapanya tentu harus dipertimbangkan jauh lebih dalam. Dengan laporan kinerja atau laporan keuangan yang jauh lebih baik, performance perusahaan yang lebih moncer daripada tahun sebelumnya, ditambah lagi dengan adanya katalis positif kemungkinan dividen yang lumayan besar pada saat RUPS nanti. Menurut kami pribadi, harga saat ini merupakan titik masuk atau entry point untuk investasi di INDF saat ini. Tentu dividen menjadi salah satu faktor bonus yang bisa dipertimbangkan. Tentu dividen menjadi salah satu faktor yang bisa dipertimbangkan sehingga harga yang sedang terkoreksi menjadi terapresiasi atau mengalami peningkatan. Sekali lagi, disclaimer-nya adalah ini adalah opini pribadi dari kami. Tetap do your own research. Lakukan penelitian-penelitian mendalam tersendiri untuk lebih memantapkan entry point Anda di mana, momentum masuknya di mana. Sekian analisa dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.